Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Vidi Yarinda Anissa dengan NIM 19010250005. Nama saya Zekia Khairunisa dengan NIM 19010252235. Perkenalkan, nama saya Alian Dwi Sevian dengan NIM 19010250029. Saya Dina Purba dengan NIM 19010254439. Perkenalkan, nama saya Retno Fadila Pratiwi dengan NIM 19010250079. Saya Cahaya Sepatilah dengan NIM 19010254449. Kami akan mempresentasikan materi tentang paradigma dan teknik integrasi ilmu. Di dalam materi tersebut ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, paradigma dalam integrasi ilmu. Yang kedua, ragam paradigma dan teknik integrasi ilmu. Dan yang ketiga, panduan teknis pengintegrasian dan contoh praktik integrasi ilmu. A. Paradigma dalam integrasi ilmu. Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris integrate atau integration, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi, yang berarti menyatu padukan, penggabungan, atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Integrasi ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan umum atau sains. Ilmu pengetahuan di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Ketiga jenis ilmu tersebut berlaku secara universal di mana saja. Hanya saja di kalangan umat Islam merumuskan ilmu tersendiri yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang B, ragam paradigma dan teknik integrasi ilmu. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, paradigma dan teknik islamisasi ilmu. Yang kedua, paradigma dan teknik pengilmuan Islam. Yang ketiga, paradigma integrasi interkoneksi. Yang selanjutnya ada paradigma islamisasi ilmu. A. Paradigma islamisasi ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Naqib Al-Atas, islamisasi ilmu adalah pembebasan manusia pertama dari tradisi tahayul, mitos, animisme, kebangsaan, dan kebudayaan. Setelah itu, pembebasan akal dan bahasa dari pengaruh sekularisme. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menyadari bahwa virus yang terkandung dalam ilmu pengetahuan barat modern sekuler merupakan tantangan yang paling besar bagi kaum muslimin saat ini. Dalam pandangannya, peradaban barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Yang B. Paradigma islamisasi ilmu menurut Ismail Razi Al-Faruqi. Menurut Ismail Razi Al-Faruqi, islamisasi ilmu adalah mengislamkan disiplin ilmu dengan menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian kritis terhadap kedua sistem pengetahuan Islam dan Barat, serta bagaimana mengembalikan ilmu pengetahuan itu pada pusatnya, yaitu tauhid. Yang kedua, ada paradigma pengilmuan Islam. Menurut Kunto Wijoyo, orang Islam harus melihat realitas keilmuan. Dari teks Al-Quran dan Sunnah dihadapkan pada realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah dengan bersumber dari Al-Quran yang berbasis pada orientasi Tauhid dan Al-Quran. Motif keilmuan dalam Islam selain untuk menyelesaikan masalah persoalan hidup, juga sebagai realisasi ibadah kepada Allah atau Tauhid. Yang ketiga ada paradigma integrasi interkoneksi. Menurut Amin Abdullah,
menggagas paradigma integrasi interkoneksi yang berarti menghubungkan, mengaitkan, atau jika memungkinkan menyatukan kedua ilmu, yakni ilmu agama dan ilmu umum yang melalui dialek segitiga. Yang pertama ada tradisi teks atau hadaroh al-nash, yang kedua tradisi akademik ilmiah atau hadaroh al-ilm, dan yang terakhir tradisi etik kritis atau hadaroh al-falsafah. Di bagian sini ada skema jaring laba-laba integrasi interkoneksi dari Amin Abdullah, yang artinya secara ilustratif pola kerja dari jaring laba-laba keilmuan ini adalah bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan basis penting bagi bangunan keilmuan. Lalu berkembang munculnya disiplin ilmu-ilmu baru yang melahirkan ilmu sosial humaniora, kealaman, dan ilmu kontemporer lainnya, dengan tetap berbasis dari Al-Quran dan Al-Hadis. Teknik Islamisasi Ilmu. A. Teknik Islamisasi ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dalam proses Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Naqib Al-Atas dilakukan melalui dua proses penting, yaitu yang pertama, pengasingkan unsur-unsur itu termasuk konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat dalam ilmu pengetahuan, baik humaniora maupun eksakta. Yang kedua, pengisian ilmu pengetahuan dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam. Nah, selanjutnya di sini ada teknik Islamisasi ilmu menurut Ismail Razi Al-Faruqi. Al-Faruqi di sini menggagas 5 landasan rencana kerja Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama ada penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua ada penguasaan khazanah warisan Islam. Yang ketiga, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern. Yang keempat, ada memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Dan yang terakhir, ada pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada teknik pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam ini menurut Kunto Wijoyo terdapat 2 teknik integrasi, yaitu integralisasi dan objektivitas. Integralisasi di sini maksudnya apa ya? Integralisasi dimaksudkan sebagai upaya pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu atau petunjuk Allah dalam Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. Perbedaan paradigmatik antara ilmu-ilmu sekuler dengan ilmu-ilmu integralistik tersebut meliputi berbagai aspek yang dapat dirunut mulai dari proses lahirnya sebuah ilmu, yakni pada tempat berangkat, rangkaian proses, produk keilmuan, dan tujuan-tujuan ilmu yang secara umum meliputi aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, selanjutnya ada objektivitas. Objektifikasi berasal dari kata objektif, jadi berarti the act of objectifying, membuat sesuatu menjadi objektif. Dalam KBBI daring, objektif berarti keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi, sesuatu itu objektif jika keberadaannya tidak tergantung pada pikiran subjek, tetapi berdiri sendiri secara independen. Objektifikasi bermula dari internalisasi nilai, bukan dari subjektifikasi kondisi objektif. Sehingga ia berkedudukan di antara internalisasi, eksternalisasi, subjektifikasi, dan gejala objektif. Objektifikasi menempuh prosedur yang sama dengan eksternalisasi, tetapi sekaligus konkretisasi dari keyakinan internal. Sebagai contoh, menghormati tetangga timbul setelah adanya keyakinan secara internal bahwa begitu besarnya peran tetangga dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Nabi Muhammad pun sampai menyuapi makan tetangganya yang tuna netra dan yang tua. Inilah internalisasi.
Ketika seorang muslim menghargai tetangganya, membantu saat kesusahan, maka hal tersebut merupakan eksternalisasi. Adapun ketika misalnya tetangga muslim tersebut non-Islam dan tetap dihargai muslim tersebut sehingga ia merasakan manfaat bertetangga dengan muslim, maka itulah yang disebut objektifikasi. C. Panduan teknis pengintegrasian dan contoh praktik integrasi ilmu. Yang pertama, panduan teknis pengintegrasian. Islam memiliki 4 sumber ilmu yang dapat melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan berdasarkan ajaran Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber paling utama dari ilmu-ilmu Islam yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur yang dapat dikembangkan untuk membentuk keberagaman konsep, bahkan teori yang dapat difungsikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat. Yang kedua ada diri manusia. Dari diri manusia sebagai alam mikro akan melahirkan berbagai ilmu sosial maupun humaniora. Setelah dilakukan penelitian, observasi, dan eksperimen baik dari aspek fisik, psikis maupun sosiologis, seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu kebidanan, ilmu ekonomi, ilmu hayat, psikologi, sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya. 3. Alam semesta. Alam semesta memberikan peluang manusia untuk mempelajari tentang alam semesta ini kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan. Al-Quran menganjurkan manusia untuk memperhatikan alam raya, langit, bumi, lautan, dan sebagainya, agar manusia mendapat manfaat yang berlipat ganda. 4. Sejarah. Sejarah dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan peristiwa masa silam. Peristiwa atau kejadian masa silam tersebut merupakan catatan yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis dan dalam lingkup yang luas. 2. Contoh praktik integrasi ilmu. Seiring dengan berkembangnya peradaban hidup manusia, maka integrasi keilmuan yang diselaraskan dengan ajaran Islam tasawuf ini bisa menciptakan harmonisasi pemikiran Islam modern dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Menurut pemikiran tasawuf Hamka, kekuatan Islam terletak pada akidah Islam yang akan menumbuhkan akhlak Islam. Akidah pasti menegakkan akhlak. Semata-mata ilmu pengetahuan saja tanpa tegak atas akidah tidaklah menimbulkan akhlak. Hamka meyakini bahwa akidahlah yang akan membawa kemajuan. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai paradigma dan teknik integrasi ilmu. Jadi, integrasi ilmu pengetahuan atau sains dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam hal ini, keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan, karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.